Halo teman-teman. Selandia Baru adalah negara yang terletak di Oseania, dengan luas sekitar 2,68021 km, dengan jumlah penduduk hanya 4,8 juta jiwa. Karena letaknya yang terpencil, negara kepulauan ini adalah salah satu tempat terakhir di bumi yang dijajah oleh manusia. Ketika datang ke Selandia Baru, kita akan langsung memikirkan negara domba. Karena mereka memiliki banyak domba. Rata-rata, setiap penduduk memiliki sekitar 6 ekor domba. Peternakan domba dimulai pada tahun 1850-an, dan telah memainkan peran penting dalam perekonomian Selandia Baru, sejak saat itu. Selama beberapa dekade, wol dari domba menyumbang lebih dari sepertiga ekspor Selandia Baru. Selain itu, negara ini juga memelihara sapi perah lebih banyak dari populasinya, yaitu sekitar 6,4 juta sapi. Faktanya, populasi Selandia Baru hanya merupakan 5% dari ternak di pulau itu. Ada lagi hewan ikonik Selandia Baru, burung kiwi. Burung punya sayap tapi tidak bisa terbang. Mereka adalah spesies bertelur terbesar, jika dibandingkan dengan ukuran tubuh. Dan dapat hidup dari 25 hingga 50 tahun. Nama burung ini digunakan untuk memberi buah kiwi, buah dengan kulit yang sangat mirip dengan bulu burung kiwi dan asli Cina. Jika seseorang bertanya kepada Anda, di mana air alami yang paling jernih, pikirkan Nelson Blue Lake di Selandia Baru. Ini benar-benar jelas dan hijau. Sedemikian rupa sehingga Anda dapat melihat bagian bawah dengan mata telanjang, pada kedalaman 7 m. Kejernihan danau, kira-kira sebanding dengan air murni di laboratorium. Di Selandia Baru, ada agama yang tiada duanya, yang disebut Jedi. Dengan lebih dari 50.000 pengikut agama ini. Agama ini berawal dari film, Star Wars. Di dalamnya, Jedi adalah karakter utama dalam film, memegang kekuatan, memiliki kemampuan supernatural. Jedi Order adalah organisasi untuk mengatasi, mengubah pemikiran dan kesadaran, sifat akademis dan menghormati bakat. Dan agak militeristik, sudah ada sejak lama. Anda mungkin tidak tahu, film, Lord of the Rings, difilmkan seluruhnya di Selandia Baru, dalam 275 hari. Ini dianggap sebagai salah satu film terbesar dan paling berpengaruh yang pernah dibuat. Ini adalah salah satu seri terlaris sepanjang masa, dengan 2,981 miliar dolar. Tak hanya itu, berkat adegan-adegan indah dalam film tersebut, New Zealand telah dikenal banyak orang. Dan membantu mengembangkan industri pariwisata. Sedemikian rupa sehingga mereka mengangkat menteri, Lord of the Rings, di pemerintahan. Adalah tanggung jawabnya untuk memanfaatkan peluang perjalanan yang disediakan film tersebut. Saat ini, pariwisata menyumbang sekitar 24% dari ekspor Selandia Baru. Satu hal lagi, jika Anda menyukai King Kong, itu juga ditembak di Selandia Baru. Seperti Australia, Selandia Baru dulunya merupakan koloni kerajaan Inggris, hingga kemerdekaan penuh disahkan melalui Konstitusi 1988. Namun, kepala negara saat ini masih Ratu Inggris. Tapi kekuatan sebenarnya ada di tangan Perdana Menteri. Karena hubungan khusus dengan Inggris, Selandia Baru menggunakan 2 lagu kebangsaan. Salah satunya adalah God Save the Queen, lagu kebangsaan Inggris Raya. Yang kedua adalah God Defend New Zealand, dengan identitas nasional. Selain Selandia Baru, Denmark adalah negara kedua yang memiliki 2 lagu kebangsaan. Menurut Bank Dunia, pada 2019, Selandia Baru memiliki PDB paritas daya beli rata-rata sebesar 43.953 dolar. Jika berdasarkan angka ini, Selandia Baru adalah negara ke-28 di dunia dalam hal kekayaan. Namun, jika memperhitungkan kekayaan rata-rata per orang dewasa, Selandia Baru akan menjadi negara terkaya ke-6 di dunia. Dengan setiap orang memiliki 304.124 dolar. Meskipun merupakan negara yang relatif kecil dalam hal populasi, Selandia Baru juga memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian dunia. Produk domestik bruto tahun lalu adalah 204,6 miliar dolar. Di mana, ekspor menyumbang 18,6% dari PDB. Ekspor terutama terkait dengan sektor pertanian. Saat ini, pertanian menyumbang sekitar 6,6% dari PDB. Industri menyumbang 19,2% dari PDB. Industri utama meliputi, produksi kayu bulat, pengolahan makanan, manufaktur komponen, pertambangan, peralatan transportasi dan konstruksi. Sektor jasa menyumbang 65,6% dari PDB. Layanan utama meliputi, perbankan, real estate dan pariwisata. Dalam hal militer, Selandia Baru memiliki kekuatan yang relatif sederhana dan menempati urutan ke-79 di dunia. Namun, baru-baru ini mereka meningkatkan pengeluaran dan pengadaan senjata. Secara khusus, pada tahun 2020, anggaran untuk pertahanan adalah 4,3 miliar dolar, jumlah yang cukup besar untuk negara kecil. Selain itu, mereka juga berencana menggunakan 20 miliar dolar untuk membeli peralatan militer baru. Pada saat yang sama, tingkatkan jumlah pasukan di pasukan pertahanan. Ada 3 alasan mengapa negara ini tiba-tiba meningkatkan kekuatan militernya.
Pertama, zona ekonomi eksklusif Selandia Baru mencakup lebih dari 4 juta kilometer persegi, 15 kali luas daratan. Dan untuk melindungi sumber daya laut yang berharga, mereka membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk memerangi perburuan. Kedua, peningkatan jumlah tersebut terutama untuk merespon perubahan iklim. Di Selandia Baru, tornado menjadi lebih sering dan parah. Pada saat yang sama, permukaan laut naik. Oleh karena itu, militer merupakan kekuatan penting untuk membantu masyarakat dalam mengatasi akibat dari bencana alam. Alasan ketiga, adalah salah satu yang paling penting. Itulah peningkatan kehadiran militer Cina di Pasifik Selatan. Negara-negara pulau di Oseania, telah meminjam banyak uang dari Cina, untuk mengembangkan infrastruktur. Dan beberapa dari mereka tidak mampu membayar. Oleh karena itu, Selandia Baru dan Australia, dua negara paling kuat di kawasan itu, khawatir Cina akan menggunakan utang itu untuk menuntut pendirian pangkalan militer. Itulah alasannya, Selandia Baru memiliki keinginan untuk meningkatkan kekuatan militer lebih dari sebelumnya. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.